apakah boleh membaca surat Yasin? Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakan Al-Quran itu pada orang yang mati. Faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah Al-Quran. Yasin itu Quran atau tidak? Quran. Tahu belum tak boleh membaca Yasin? Membaca Yasin malam. Membaca Yasin malam. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah Ta'ala. Di mana bisa kami tengok hadis-hadis tentang kehebatan surat Yasin? Di tafsir Ibni Katsir, namanya tafsir Al-Quranil Azim. Kenapa Ustaz pilihkan tafsir Ibni Katsir? Karena tafsir Ibni Katsir tafsir yang tak ada hadis palsunya, tak ada Israiliyatnya, karena dia ahli hadis. Bagus dikaji tafsir Ibni Katsir, namanya tafsir Al-Quran Azim. Buka di muqaddimah surat Yasin, disebutkan ya fadilah surat Yasin. Apalagi keutamaan surat Yasin, la tuqa'u fi amrin asirin illa yassarahullah, suatu perkara yang susah yang payah dibacakan surat Yasin dimudahkan Allah. Itu maka kalau ada orang mau sakratul maut dibacakan biar supaya cepat mati. 2 kondom, kalau tak sopat sehat, sopat mati. Apakah boleh kami membaca tahlil? Tahlil afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang melarang tahlil, Yahudi Israel, tahlil la ilaha illallah. Tahu tak boleh tahlil? Doa bagi mayat, doa untuk mayat. Kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah, kalau lewat di kubur jangan mulut diam saja, doakan orang yang ada di kubur. Doa itulah yang kita baca setiap lewat kubur. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu aslinya panjang, tapi sampai di tempat kita pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu namanya doa efisiensi. Aslinya panjang itu. Semua yang panjang-panjang di sana itu sampai kemari pendek. Saking jauhnya Indonesia ini dari tempat asalnya. Semua. Makanya kalau kita sholat di Masjidil Haram kan panjang. Sampai di sini pendek. Tinggal kudu. Semasa hidupnya menganggap hal itu sebagai bid'ah. Itu urusan dia sama Allah. Dia jahat, dia preman, dia mengejek kita, dia memaki kita. Itu urusan dia sama Allah. Selama dia Islam, kita doakan, kita kumpul, bacakan Yasin, bacakan pangkal Al-Baqarah, bacakan ayat kursi, ujung Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, tutup dengan tahlil. Ada tak ada bubur kacang hijau datang. Ini kadang waktu tahlil semangat, la ilaha illallah, begitu tak ada nama la ilaha illallah. Intinya doa itu. Apakah sampai ke mayat Pak Ustadz tahlil itu? Nabi lewat di makam, dicabutnya pelepah korma, dibelahnya 2, dicucuknya ke makam. Kata sahabat, kenapa engkau cucukkan ya Rasulullah? La'allallaha an yakhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Selama pelepah korma ini basah, orang yang dikubur itu ringan azabnya. Kenapa? Hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Dijelaskan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, pelepah korma bertasbih. Tasbihnya meringankan azab orang. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran dan tahlil orang beriman. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz Somad itu membacakan tahlil tak sampai tahlilnya itu, berarti dia mengejek saya lebih buruk dari pelepah korma. Pukul dia pakai pelepah sawit. Enak aja dia ngejek-ngejek kita. Apakah sampai tahlil itu Pak Ustadz? Sedangkan tasbih pelepah korma sampai,
apalagi tahlilnya orang beriman. Lebih mulia kita apa kalau Pak Kurma? Macam-macam ragu jamaah ini. Apakah sampai bacaan Quran untuk orang mati? Nanti kalau aku mati, tolong masjid ini ganti. Nanti kalau aku mati, kata Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, nanti kalau aku mati, bacakan pada bagian kepalaku Al-Fatihah, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, bacakan pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati sampai ujung 3 ayat. Di mana bisa kami tengok hadis ini? Dalam kitab Ruh, R-O-H, Ruh. Siapa penulisnya? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Murid Ibnu Taimiyah. Siapa Ibnu Taimiyah? Induk Ongkang Salati.